kenapa dari Makkah ke Madinah itu karena di Madinah itu kan tempat khusus. Kemudian ke Bukit Tursina itu juga ada barakahnya. Kemudian ke Baitul Lahmi itu juga ada barakahnya karena di situ tidak dapati hal-hal tertentu. Peristiwa yang ketika Nabi Musa mau bicara dengan Allah itu di Bukit Tursina. Nabi Isa dilahirkan di Baitul Lahmi. Artinya kalau kita masuk satu kampung, mestinya kita masuk ke tempat-tempat yang memang ada barakah di dalamnya. Termasuk masjid-masjid tua yang memiliki nilai sejarah. Di situ dulu kadang ulama atau waliullah mengajarkan ilmu. Kalau kita turun ke bawah seperti di Lampio itu, tempatnya Guru Kaki Haji Muhammad Tahir, itu adalah tempat-tempat yang memiliki barakah karena pernah ditempati waliullah untuk bukan hanya beribadah tapi juga mengajarkan ilmu. Itu pelajaran bahwa untuk mengkoneksikan diri kalau melakukan perjalanan spiritual pastinya begitu. Jadi sebenarnya yang sering terjadi kita adalah studi tiru, studi banding. Tapi rata-rata studi banding jadi masalah. Kenapa? Karena hanya datang ke tempat-tempat belanja. Nah ini sebenarnya mestinya ada perjalanan spiritual. Sekarang kan sudah banyak itu Pak, seperti ziarah ke makam-makam para wali ya. Cuma kadang-kala orang salah ketika ziarah. Itu ziarah itu mestinya itu kita rubah sistem, karena banyak salah paham. Datang meminta ke tempat itu, minta langsung ke orangnya, walaupun nanti ada yang membolehkan. Tapi itu tidak semua ulama. Kebanyakan ulama itu hanya meminta kepada Allah supaya diberikan barakah. Jadi kalau kita datang ke kuburan, doakan orang yang ada di kuburan itu. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, berikan aku keberkahan, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada orang ini. Itu namanya tawassul. Kalau kita mengatakan langsung minta kepada orang yang diziarahi, itu namanya tawassul. Itulah yang musyrik. Bedakan ya. Kadang-kadang kalau ada orang sudah menikahkan anaknya dibawa ke kuburan, nah itu jadi masalah itu. Baru dia teriak-teriak, weh ini cucumu ini yang sudah kasih menikah, lihat baik-baik, jangan bikin sakit, jangan kasih jatuh kalau naik motor. Waduh ini salah apa betul itu tidak boleh. Jadi kalau kita datang ke kuburan itu mendoakan, mengirimkan suratul Fatihah, membacakan surah Yasin di sisi kuburannya, atau membacakan doa-doa khusus. Setelah itu baru kita minta kepada Allah, ya Rabb, berikan aku keistimewaan, berikan aku barakah sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul, meminta hal yang sama. Dalilnya jelaskan, ini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kan di situ bukan siratal nabi, bukan siratal malaikat, tapi siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Nah yang diberi nikmat itu sampai akhir ayat selamat itu para wali kan. Kalau saya baru tentu. Karena betapa banyak ustaz itu akhirnya jadi masalah kan. Jadi lebih baik orang mengatakan mantan preman, mantan pemain judi daripada mengatakan mantan ustaz. Oh itu fatal itu. Kalau bilang mantan ustaz berarti dulunya ustaz, sekarang berhenti. Kan gitu. Tapi kalau dia mengatakan mantan preman, ya dulu preman tapi sudah sadar. Makanya kita ini kan belum dijamin. Tidak ada selama kita masih hidup ini belum dijamin. Yang dijamin itu yang ulama sampai akhir hayatnya itu dijamin keselamatannya. Istilahnya sampai mati dia melakukan kebaikan. Kan banyak itu yang ustaz-ustaz sekarang yang kemudian ujung-ujungnya ternyata bermasalah. Jadi makanya kalau mengikuti wali itu kan yang wali sampai mati. Bukan yang sekarang kan. Itu kuncinya. Makanya kayak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani Guru Sakumpul Martapura, itu kan kewaliannya terbaca sampai dia meninggal kan. Jadi itu terbukti bahwa mereka itu dijaga oleh Allah. Guru Kiai Abdul Rahman Amodale kan jelas. Guru Kiai Muhammad As'ad Sengkang, kemudian ada Kiai Muhammad Tahir Malabeo, itu kan terjaga kewaliannya sampai dia wafat. Dan tidak mungkin kan karena sudah meninggal kan. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan, tidak. Berarti orang ini amalan-amalan ketika dia hidup itu mesti dicari, karena itu adalah isyarat-isyarat untuk keselamatan, maka dicari.
Makanya saya itu Pak selalu, kenapa saya di NU itu? Kenapa Barasanji, saya baca Barasanji, baca doa ini masih Maulid Isra Mi'raj, walaupun orang teriak-teriak itu bidah. Saya mengatakan, kalau bidah yang dilakukan ulama ini tidak mungkin dia selamat. Kalau Isra Mi'raj itu bidah, Maulid itu bidah, Barasanji itu bidah, baca doa itu bidah, tahlilan itu bidah. Nah semua ulama yang jadi wali melakukan itu. Seandainya itu dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, tidak mungkin dia jadi wali. Makanya saya itu dalilnya sederhana aja, ikuti yang sudah jelas jadi wali. Amalannya itu tidak mungkin dilaknat oleh Allah. Makanya itu benar. Kan gitu. Tapi coba dibalik, yang selalu teriak mengatakan ini bidah, masuk neraka pemahaman. Coba cari ulamanya jadi wali ada. Jadi masalah kan? Makanya saya itu mengatakan, kadang-kadang kita ini kayak begini. Ada orang itu dia yang salah kalau kita disalahkan. Sama kalau pergi nonton sepak bola, ada 10 orang barangkali menonton sepak bola, kemudian ada satu melapor, kasih tahu Pak polisi, tamanku hilang. Ditanyalah sama polisi, berapa orang kau memang berangkat? Nah bilang 10. Yang 9 mana? Nah bilang itu yang hilang. Polisi bilang bukan dia hilang, kau yang hilang. Tapi kau yang melapor, makanya kau mengatakan dia hilang. Padahal sebenarnya dia yang hilang. Karena 9 orang temannya sama-sama. Jadi kan gitu. Ini kan yang banyak sekarang. Justru dia yang keliru, baru dia teriak keliru. Dia mengatakan ini salah masuk neraka, padahal dia sendiri yang keliru. Kan begitu. Makanya agama itu kan punya sana, agama itu punya amalian, dan agama itu punya jalur-jalur yang bisa kita lihat buktinya secara kasat mata. Kan gampang. Makanya saya mengatakan itu ziarah kubur itu silahkan ziarah. Ya, yang salah itu ketika meminta orang sama orang yang ada di kuburan. Jangan minta di situ. Katakan ya Allah, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Kan begitu. Nabi itu ziarah kubur, setiap malam Jumat datang ke kuburan. Ya, sahabat itu ziarah kubur. Dan sekarang banyak orang larang ziarah kubur. Makanya tadi mengatakan ada juga kayak bawa air kan, bawa air siram. Iya, tidak masalah karena Nabi pernah menyiram kuburan anaknya bernama Ismail. Itu dia siram aja. Dan apa doanya? Sakallahu sarrahu wa baradallahu wa dahalal jannah. Nabi baca doa itu. Makanya itu yang dibaca kalau ziarah kubur, kita menyiram kuburan. Dihafal gitu? Tidak dihafal? Waduh, tapi tidak menyiram kuburan orang di sini. Kalau menyiram baca apa? Tidak ada. Sakallahu sarrahu wa baradallahu wa dahalal jannah. Makanya kan 3 kali. Sakallahu sarrahu wa baradallahu wa dahalal jannah. Itu kan dibaca. Pede aja tuh Pak, bisa dihafal kayaknya. Cuma ada juga ketika ulama mengatakan bisa kalau tidak hafal itu pakai inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada kemudian mengambil analogi sederhana dengan menggunakan akal. Apa gunanya disiram orang meninggal? Apakah itu sampai kan? Masa disiram? Perlu disiram begini airnya sedikit, baru kan dibawa yang ada yang tulang. Itu tidak paham. Ketika Nabi mengambil pelapa kurma, kemudian dia tancapkan di satu kuburan. Itu ada 2 kuburan. Nabi tancapkan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Baru Nabi mengatakan kedua mayat yang ada di dalam kubur ini disiksa. Yang pertama karena satu tidak bersih ketika dia buang air kecil. Yang satunya adalah ketika dia meninggal keluarganya berontak-ontak dia menangis. Teriak-teriak itu sampai ngomong itu sampai tidak rela dalam kematian. Maka kedua jenazah ini disiksa. Tapi berhentilah disiksa dia kecuali nanti akan disiksa kembali ketika pelapa kurma ini menjadi lagi. Itu dasarnya kenapa kalau ada orang ke kuburan kadang bawa bunga. Di sini. Jadi sebenarnya di situ apa? Ada yang lebih parah, tanam bunga. Gitu kan? Dia tanam bunga dan tidak lain kalau sudah ditanam. Tapi memang ada juga. Kata Nabi, rumput yang tumbuh di nisan itu tidak boleh dicabut. Karena itu menjadi sedekah untuk si mayit. Itu tidak boleh dicabut. Juga sekarang memang orang tidak cabut, tapi dia semprot. Itu tidak boleh dicabut. Itu rumputan itu tidak boleh dicabut. Ada yang sampah, Nabi bilang tidak boleh dicabut langsung, boleh dicungkil.
itu dilarang untuk dilepaskan. Nah, ketika ada semut yang bernaung di bawahnya, maka itu menjadi pahala untuk almarhum atau almarhum. Dan itu hadis. Ketika rumput saja yang tumbuh yang ditempati binatang bernaung itu berpahala. Kan gitu. Makanya inilah yang dipakaikan dasar. Jadi ulama kita itu melakukan amalan bukan sembarang, ada dasarnya semua. Saya dulu itu pikir, dari mana dalilnya ini? Kenapa ada begini? Ternyata ketika baca-baca di kitab ensiklopedia hadis Nabi itu 600.000 hadis lebih, Pak. Saya sarankan kalau bagi yang kuat membaca, beli buku kitab itu. Harganya 7,5 juta. Iya. Itu ensiklopedia hadis Nabi. Itu 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Jadi saya pernah dikatakan penceramah tidak punya dalil. Karena saya itu lebih banyak bersentuhan dengan apa yang disampaikan ulama kita itu saya ikuti. Kemudian nanti saya cari di mana kaidahnya ini, dari mana dia mengambil dasar. Tanya ke ulama, pindah ke ulama yang lain bertanya. Ternyata ada semua. Mereka itu tidak berani melakukan. Sama dengan Barasanji kan. Terus saya dikatakan, Barasanji itu Pak, hadisnya Bukhari Muslim. Cuma cara mengamalkannya itu berbeda. Kan ada hadis Nabi itu. Tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding yang lainnya. Itu hadis Nabi. Bukhari Muslim. La yu'minu, tidak sempurna iman seorang muslim. Berarti kalau ada orang muslim itu tidak mencintai Nabi melebihi dari yang lainnya, maka dia belum dianggap sempurna imannya. Inilah yang dikhawatirkan ulama kita dulu ketika ada sesuatu, bagaimana caranya membuktikan cinta. Ketika pindah rumah baru, dia suruh Barasanji sebelum bermalam di situ. Pas malam pertama suruh Barasanji, siapa tahu nanti kau dianggap lebih mencintai rumahmu daripada Rasulullah. Jadi pas malam pertama kau Barasanji dulu. Karena Barasanji itu adalah kitab sejarah perjalanan Rasulullah mulai sebelum dia lahir sampai beliau wafat. Jadi ketika kau masuk ke rumah itu, di dalamnya ada sholawatnya, ada kisahnya Nabi. Karena kalau bersolawat tidak lama nih. Makanya kau baca dulu sejarahnya Nabi. Apa bid'ahnya itu kitab Barasanji? Nah, kitab sejarah gitu. Seandainya di bahasa Indonesia kan itu pada tidak ada salahkan. Cuma karena dibaca dalam bahasa Arab, yang baca tidak mengerti, yang dengar juga tidak mengerti. Kan gitu. Yang disalahkan juga tidak mengerti maknanya, yang menyalahkan juga tidak pernah baca. Padahal itu kan mengatakan ketika kedua orang tuanya Rasulullah melakukan perjalanan, kemudian dalam perjalanan meninggal bapaknya, kemudian tinggal 6 bulan, kemudian beliau sakit di situ sampai meninggal. Itu kan mana tidak ada di situ? Tidak ada, itu kan kitab sejarah. Makanya disebut Risalah Nabawiyah, sejarah Nabi. Kitab Barasanji itu adalah nama kampung, bukan nama kitab. Itu nama kampung. Orangnya yang menulis namanya Imam Ja'far, tapi Imam Ja'far itu orang dari kampung Barasanji, makanya disebut Barasanji kitabnya. Padahal itu nama kampung. Sama yang disebut Mamuju. Kalau ada ulama di sini namanya Abdul Karim Al-Mamujiyah. Wah, itu artinya Abdul Karim ya dari Mamuju. Kan begitu. Jadi sama di menurut tadi Haji Muhammad tadi sama lagi Imam Labeo, imam yang dari Labeo. Nah, begitu. Jadi itu Barasanji juga begitu. Makanya Barasanji itu nama kampung. Yang menulis kitab itu namanya Imam Ja'far. Makanya dikasih Imam Ja'far itu menulis kitab namanya Barasanji. Yang kita kenal sekarang adalah kitab Barasanji. Tidak sih Barasanji itu nama kampung gitu. Jadi ini yang kemudian disalahkan orang. Iya. Makanya kalau dibaca itu kan sebenarnya kalau baca Indonesianya dibaca, wah itu tidak ada yang salahkan itu. Tapi kenapa dibaca? Karena dikhawatirkan nanti dianggap bahwa orang ini kalau setiap apapun, makanya beli mobil baru dibeli, disuruh Pak Imam naik di situ baca Barasanji. Mobil kecil baru imam yang tinggi beko itu di dalam Barasanji begini. Karena harus di dalam mobil. Kenapa? Dia takut kalau dia pakai mobilnya sebelum dia bersolawat kepada Nabi. Begitu aja itu. Jadi tidak usah Pak. Ini penting saya sampaikan. Yang salah itu ketika mengatakan tidak sah pindah rumahnya kalau tidak Barasanji. Wah, itu jadi masalah. Nah, inilah yang kemudian banyak orang keliru memahami. Kayak begitu. Dia bilang bagaimana cara buktikan cinta kepada Nabi? Sholat ya silahkan. Sama ini kalau pindah rumah baru ada orang asal kan. Dia lihat di sini masih dilakukan.
Asal di 4 sudut, baru asal di tengah kan jadi 5. Itu pesan untuk pemilik rumah bahwa kau tinggal di rumahmu ini 5 kali orang azan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi pesan itu 5 kali orang azan. Nah, itu cuma banyak orang pindah rumah baru dia azan, setelah tinggal tidak pernah azan. Itu masalah kan? Itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, itu azan menyembunyikan ilmu itu. Ada ilmu itu, Pak. Ayat yang lahir bersama Rasulullah. Ketika Nabi lahir ada suara terdengar di suduka. Tidak ada yang membacanya tapi suara itu keluar. Nah, itu yang dibaca. Ayat pertama itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di kedua itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul balligh anni ma unzila ilaik. Itu yang dibaca. Kenapa dibaca qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin? Supaya rumah itu tidak ditempati jin. Wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Kalau ada pencuri naik di rumah itu dia tidak lewat jalan, dia tidak lihat jalan pulang. Kalau ada yang dia ambil itu dia tidak lihat mana tempatnya itu. Tapi kalau dia tinggalkan dia akan melihat jalan pulang. Makanya dibaca itu kalau pindah. Kemudian laqad ja'akum, itu supaya kalau ada orang mengirim ilmu-ilmu yang tidak baik, hal-hal itu tidak akan sampai mencelakai pemilik rumah. Dan orang kalau bakar rumah itu tidak akan terbakar. Makanya di Hadir Bangkalan itu ketika mendirikan pondoknya di 4 tiang itu langsung dibacakan 4 kali dibakar oleh Belanda itu tidak bisa terbakar. Bahkan tiangnya yang sudah diambil orang itu tidak terbakar. Karena itulah yang kenapa api di Banu Maris itu padam ketika Rasulullah lahir. Itu karena ayat itu yang keluar dari Ka'bah. Makanya ulama mengatakan cari ayat yang lahir bersama Rasulullah. Itu yang kau pakai ketika naik rumah baru. Nah, itu yang dibaca. Sudah dihafal ayatnya. Kenapa azan itu menyembunyikan? Karena kan kalau dia berdiri di situ baca kan nanti ditanya apa yang kau baca. Tapi kalau azan kan orang tidak bertanya. Sebenarnya cara menyembunyikan itu. Sama jika ada orang itu berobat, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, padahal ada zikir dalam kalbunya dia baca. Cuma dia baca itu didengar orang bilang syahadat tidak baca, tapi kenapa bisa satu? Karena karena yang kau dengar syahadat tapi ada di dalam kalbunya zikir. Nah, itu yang kadang orang pintar menyembunyikan ilmunya karena sekek itu tidak mau kasih orang gitu. Saya itu ajarkan, Pak. Jadi ulama kita itu ada memang beberapa ilmu itu yang dikhawatirkan untuk tidak diajarkan karena nanti disalahgunakan orang. Jadi kalau yang begitu silakan pakai. Makanya imam petugas syara kalau disuruh azan ya baca itu. Itu mengikuti arah tawa. Sebenarnya kalau kita itu kan semua arah tawa gitu. Sama dengan minuman makanan. Kalau diaduk itu mengikuti arah tawa supaya dia terbentuk selnya, kemudian itu bisa menghilangkan racun. Tapi ketika diputar balik mengikuti arah jarum jam, justru itu jadi penyakit. Makanya ibu-ibu itu kalau masak jangan aduk mengikuti arah jarum jam, tapi mengikuti arah tawa. Makanya sholat juga itu kan mengikuti arah tawa. Semua minuman makanan itu jatuh. Ada ibu-ibu itu ngaduk saja begini, baru begini lagi begini. Ada semua modelnya mengaduk. Bagaimana orang tidak sakit perut kalau makan? Ini kan karena itu sudah diteliti. Ada itu ahli dari Jepang, namanya Dr. Masaru Emoto. Ada bukunya itu The True Power of Water. Ada juga The Magician of Water. Itu kan meneliti air, bahwa air yang sudah dibacakan ayat-ayat tertentu atau lafaz-lafaz doa itu sel mutiaranya terbentuk. Ketika dimakan dan diminum oleh orang itu akan menjadi obat. Makanya ayat hadis itu kan terbentuk sel mutiara. Dari situlah maknanya kenapa ada doa, Pak. Diambil doa gelas kemudian dibacakan suratul Fatihah baru disuruh minum. Memang karena itu untuk baik. Dan itu sudah diteliti secara ilmiah. Bisa kalau itu di The True Water of apa namanya? The True Power of Water. Itu judulnya bukunya. Orang Jepang, bukan orang Islam. Makanya dia katakan huruf hijaiyah ini penting, Pak. Makanya kalau ada orang kena, saya dapat ilmu itu juga dari ulama. Kalau ada orang kena cacar, itu obatnya kan pakai huruf hijaiyah.
hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Tiupkan ke air itu 3 kali. Baru bajakan di bumbunya 3 kali, baru kasih minum. Itu cacar tidak akan meletus. Itulah dimasuk ke dalam kemudian hilang. Dan itu tidak bekas. Itu huruf hijaiyah itu. Jadi cukup dibaca abata saja dal zalra, itu aja dibaca 3 kali itu. Itu obat cacar itu. Kalau ada anak kita kena cacar, itu aja dibacakan 3 hari berturut-turut, hilang itu. Iya, itu ada di kitabnya Sayyidina Ali. Itu doanya gampang sekali itu. Kita juga kalau kena cacar baca itu aja, itu obatnya. Jadi ulama dulu itu sudah pakai. Dr. Masarul Maut ini kan meneliti belakangan. Baru dia ambil air Zam-Zam, apa dia bilang? Satu-satunya air di dunia yang mutiaranya tidak bisa pecah itu cuma air Zam-Zam. Dia bilang, makanya orang minum pun dalam keadaan berdiri tidak masalah. Itu air Zam-Zam ini. Itu jadi hebatnya. Jadi makanya kalau kita dalam kajian keagamaan itu Pak, sebenarnya ulama-ulama dulu itu sudah menemukan, karena ilmunya mereka itu sudah masuk ke ilmu taraf kasyaf. Yang kita sekarang ini selalu hanya baca silsilah hadis dhaif, silsilah ini, bikin ini, makanya selalu bertengkar. Kemudian saya lanjut. Makanya ketika Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf, naik berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima itu keempat ketemu dengan Nabi Idris. Kemudian langit ke Nabi Idris ini kan orang yang hebat, satu-satunya orang yang dikenal dengan Nabi yang memiliki ilmu pengetahuan luar biasa. Itu Nabi Idris, karena dia menguasai 72 bahasa. Jadi yang bisa membaca isyarat-isyarat ilmu itu dari malaikat Jibril itu Nabi Idris. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini pengawalnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan tidak bisa bicara lancar, karena waktunya kecil, dia memasukkan bara api di mulutnya sehingga lidahnya itu rusak. Makanya doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu doanya Nabi Musa. Karena memang baik bicaranya itu tidak lancar karena rusak lidahnya. Karena waktu kecil itu dia memakan bara api sehingga rusak lidahnya itu. Makanya doa itu ada didampingi oleh Nabi Idris. Makanya Nabi Harun. Nabi Harun inilah kemudian sebenarnya bukan Nabi. Harun itu bukan Nabi, dia orang biasa. Cuma karena doanya Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Harun ini diangkat menjadi Nabi, maka diterima doanya, diangkatlah Harun menjadi Nabi. Itu makanya Nabi Harun. Nah, langit ke-6 itu Nabi Musa, Nabi yang bisa bicara langsung sama Allah. Setelah itu Nabi naik ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi yang paling tinggi kedudukannya itu Nabi Ibrahim. Dia di langit ke-7. Dan itu sudah bersandar pada tiang yang tembus dengan Lauhul Mahfuz. Itu ketinggian. Kenapa Nabi Ibrahim ini lebih tinggi daripada Nabi Musa tempatnya? Kalau Nabi Musa ini kan bicara langsung dengan Allah. Karena Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa disebut Khalilullah? Karena Nabi yang paling dermawan. Tidak ada Nabi yang mengalahkan kedermawanannya Nabi Ibrahim. Karena gara-gara kita makan garam itu juga Pak, karena sedekahnya Nabi Ibrahim kan. Karena dia minta, mau gak kasih makan semua hambamu ya Rabb. Semua hambamu sampai dunia kiamat saya mau kasih makan. Siapapun orang Nasrani, orang ateis, dia mau kasih makan semua. Pokoknya semua manusia dia mau kasih makan, sedekahi makanan. Allah mengatakan tidak bisa kau Ibrahim. Dan Ibrahim mengatakan kalau engkau mengizinkan pasti bisa. Makanya disuruhlah malaikat masuk ke dalam surga itu mengambil segenggam kapur, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Yang di tangan kanannya itu kan membaca sholawat, kemudian dilemparkan ke laut. Yang di tangan kirinya itu sudah dilemparkan ke darat. Makanya garam itu ada dua, ada garam laut, ada garam darat. Makanya orang yang makan garam itu sebenarnya memakan sedekahnya Nabi Ibrahim. Itu kuncinya. Makanya itu yang menyebabkan kenapa semua orang itu disedekahi. Nah, tidak ada orang tidak makan garam, Pak. Semua pasti makan garam kan? Itu makanya Nabi Ibrahim sedekah. Tapi itu kan ada di kitab Ihya. Siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam setelah makan, pasti dia tidak akan kena penyakit makanan. Orang kalau alergi makanan suruh makan garam dulu baru makan. Sudah itu makan garam, itu tidak akan kena keracunan makanan. Yang kedua, orang yang makan garam kemudian makan, kemudian sudah makan garam, itu pasti cerdas kata Ibrahim. Diberikan kecerdasan. Makanya anak-anak kita ajarkan ini.
Itu disunnahkan oleh Nabi. Jadi sebelum saya makan garam, itu anak-anak sekolah kita, anak-anak itu yang masih sekolah itu suruh makan garam. Cukup cuci tangan, kemudian celupkan di garam halus itu, kemudian makan. Kalau ada orang kena penyakit asma, itu mulai terpengaruh atau jantung bermasalah, suruh makan garam sedikit sebelum tidur. Tapi jangan minum sudah makan garam. Nanti kalau bangun, minum sedikit, kemudian makan garam. Tidak usah makan nasi. Ambil saja garam sedikit, itu obat jantung. Itu berutak kali Pak banyak di Parepare. Dikasih tahu sama dokter jantung. 5 orang Pak Kiai, 3 saya sudah pasangi cincin jantungnya, 1 sudah meninggal. Jadi sudah 5 orang kita di sini di Parepare seumuran kita Pak Kiai. Dari situ urutan itu. 3 orang itu saya sudah pasangi cincin, 1 orang sudah meninggal. Tinggal kita yang belum. Apa kata urutan? Kau tidak pasangi cincin jantungku selama masih ada garam. Itu dia yakin betul itu. Dan ternyata memang itu yang amalannya urutan. Setiap mau tidur itu makan garam sedikit, bangun itu makan garam. Mau makan juga begitu, dan itu disunnahkan oleh Nabi. Ada di kitab Ihya kok. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang makan garam sebelum makan. Itu obatnya orang Arab. Jadi kalau ada yang sudah lobek, suruh makan garam. Jadi jangan 1 sendok ya. Nanti kena tekanan itu kalau 1 sendok. Iya. Itu obatnya sebenarnya. Makanya Nabi itu sunnahkan. Dan itu obat yang paling murah itu. Beli 10.000 Pak, 2 bulan tidak habis. Yakin itu. Iya. Cuma kita sebenarnya ini pola. Cuma garam itu kenapa kita sakit? Karena garam itu karena dimasak. Garam itu tidak boleh dimasak, karena dia akan menjadi toksin racun. Coba tanya ke saya, kalau garam dimasak itu justru jadi penyakit. Makanya ibu-ibu kalau masak jangan masak garamnya. Kasih masak sayurnya dulu, baru nanti selesai matikan apinya, baru kasih garam. Itu kan terbalik kan? Ini jadi masalah sama itu. Karena makanya ilmunya itu jelas Pak. Itu garam itu obat. Nah, itulah yang disedekahkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu langit ke-7 naiklah Rasulullah. Tapi dia minta malaikat Jibril damping. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, saya tidak bisa. Tugas saya dari Makkah sampai ke sini itu sudah sampai. Saya tidak bisa mendampingi engkau naik. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Tidak, kita selalu bersama. Saya mohon kepadamu dampingi aku. Dia mengatakan aku tidak mampu. Dari situ Rasulullah minta, aku mohon kumpulkan sama kemampuan. Jadi itu malaikat Jibril 360 sayapnya Pak. 1 sayapnya malaikat Jibril itu dia kibaskan. Itu dia bisa kelilingi bumi itu 5 kali. Padahal 360 sayapnya dia satukan kemudian dia kibaskan, itu dia tidak bisa meninggalkan langit ke-7. Makanya dia mengatakan, ketika aku melewati tempat ini Muhammad, aku akan hancur. Karena aku dicipta hanya sampai di sini. Itulah kenapa Imam Ja'far mengatakan anta nurun fauqa nurin. Itu di kitab saya. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Karena Jibril itu adalah cahaya, Rasulullah juga adalah cahaya Nur Muhammad. Tapi Jibril tidak bisa mengalahkan tempatnya Rasulullah. Makanya disebut anta nurun fauqa nurin. Itu artinya Nabi Muhammad di atas dari cahayanya malaikat Jibril. Karena Jibril hancur kalau lewat dari langit ke-7. Di langit ke-7 Nabi naik sampai naik ke atas langit ke-7, namanya Sidratil Muntaha. Ada alam di atas Sidratil Muntaha, itu alam antara, disebut alam mustawa. Disitulah Rasulullah melihat Allah. Apakah Allah ada di situ? Tidak. Itu masih jauh. Makanya huwal latiful khabir. Katakan Allah kan, Nabi kan ketemu di situ. Coba sama kalau saya bilang saya naik di loteng kemudian naik di Manara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di Manara? Tidak, itu masih jauh. Tapi hanya tempat untuk bisa melihat Allah itu di alam mustawa. Siapapun yang sampai ke alam mustawa itu bisa melihat Allah. Itu kuncinya. Apa kata Nabi ketika berjumpa dengan Allah? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi jawab apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Makanya kalau baca tahiyat jangan disambung. Jangan. Ada yang baca itu usah-usah, ada yang baca salam. Wih, jangan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu setara dengan ibadah haji dan umrah satu kali pahalanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu setara kalau kita berjumpa langsung dengan Rasul. Makanya jangan sampai lepas di sini. Hadirkan dulu Rasulullah, kemudian salam. Makanya ketika membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sakta itu berhenti. Baru hadirkan Rasulullah, baru baca assalamu alaika. Alaika itu muhaqqaf. Dalam gramatika bahasa Arab, ilmu kaidah nahwu sharaf itu alaika itu muhaqqaf. Tidak ada jarak yang disalami dan yang mengucapkan salam. Kalau ada jarak kita mengatakan assalamualaikum. Tapi kalau tidak ada jarak kita mengatakan assalamu alaika. Dan ruh dan nurnya itu mesti ketemu. Makanya jangan salami kalau belum bisa hadir. Itu kalau kalimat tasawuf. Nanti saya jabarkan lebih jauh di sini. Ya, karena itu kan ilmunya harus ini, karena kadang di sini kita berat. Kalau tahiyat itu, karena itu dialognya Rasulullah dengan Allah itu. Kan Allah sudah bilang, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Saya sudah berikan keselamatan atasmu wa rahmatullahi, dan saya sudah rahmati engkau wa barakatuh, dan saya sudah berikan barakah. Kalau saya, Pak, nah Allah sudah bilang salam, apa selesai urusan. Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Inilah yang menyebabkan kita menjadi mendapatkan pahala begitu besar, karena kita mendoakan diri kita dan hamba-hamba yang soleh. Berapa hamba Allah di muka bumi yang sholat, yang soleh itu kita doakan semua, maka itu pahalanya kembali. Makanya dikatakan siapa yang membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu setara kalau dia bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Itu pentingnya itu memahami bacaan itu. Kadang-kadang kan kita ya ambil tancap gas aja. Ya, pokoknya yang penting sampai. Iya. Kemudian asyhadu alla, di situ kan menunjuk. Jadi kalau Imam Syafi'i itu ini kan lurus dengan lutut, Pak. Jadi ujung jari itu lurus dengan lutut. Kalau at-tahiyyatu itu dia tunduk begitu. Dia tidak angkat. Nanti asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Jadi kenapa lurus dengan ujung dengan lutut? Kalau lutut dengan ujung jari lurus, itu siku pas karena ini di belakang. Lurus juga itu, makanya disebut murabbik. Nah, tapi ada juga yang begini. Nanti ketika tahiyat begini, tapi dia tidak begini, tapi dia begini. Nah, nanti kapan dia bergerak ketika menyebut lafzul jalal at-tahiyyat itu kalau asyhadu Allah ilaha illallah. Nah, itu goyang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setiap lafzul jalalah, kalimat-kalimat agung itu dia bergerak. Nah, itu yang ada bergerak. Ada juga yang menulis lafaz asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ditulis. Sehingga dia bergerak karena memang Nabi itu bergerak menunjuknya. Cuma bergeraknya itu bagaimana caranya bergerak tidak ada yang pasti tahu. Apakah dari kiri ke kanan? Ada yang mengatakan bergerak itu ketika menyebut lafzul jalalah, makanya menggerakkan itu ketika menggerakkan tangan ketika menyebut lafzul jalalah. Itulah yang dipakai oleh Imam Malik. Imam Syafi'i tidak, ketika asyhadu an la ilaha illallah itu baru naik, tidak digerakkan. Kecuali orang itu gemetar ketika syahadat, kadang tangannya goyang begini. Nah, dikatakan Nabi itu kalau syahadat karena tembus, makanya telunjuknya itu gemetar.
karena tertembus dengan kalbunya, karena saraf jari telunjuk ini itu satu-satunya saraf yang langsung masuk ke jantung. Makanya ini yang dipakai menunjuk, bukan ini, bukan juga begini. Nah, karena ini yang satu-satunya, makanya hati-hati kalau menunjuk orang. Makanya perempuan itu tidak boleh menunjuk dengan jari telunjuknya, tapi dia menunjuk dengan ibadah. Nah, itu adabnya. Jadi kalau menunjuk itu pakai. Sampai itu perempuan tidak boleh itu kalau makan itu membuka bibirnya itu sampai bunyi. Kalau kita laki-laki kan tidak ada aturannya itu. Makan saja tidak boleh bunyi itu. Kalau perempuan itu tidak boleh. Kalau dia mengunyah itu begini, tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Iya, itu tidak boleh. Kenapa? Supaya perempuan itu, istilahnya ulama kita begini. Itu hikmahnya ketika wanita makan tidak membuka bibirnya, itu supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Sudah paham kan? Artinya kalau bibir atas itu tertutup, yang di bawah juga ikut tertutup. Nah, itu kalau tidak mengerti itu ketinggalan betul itu. Itu sebenarnya kuncinya, kenapa ada hikmah di situ. Itu diadakan. Makanya itu syahadat. Kalau Syafi'i itu kan begini. Itu ibu jari ikut. Inilah yang diistilahkan orang Bugis, dua tamas sarang, kalau tamas lisan. Itu sama juga di sini. Ketika bersedekah ini kan dua yang lurus, dan itu diluruskan ke sini. Makanya Imam Syafi'i itu menghadap ke sini, bukan ke sini, tapi di sini karena itu jantung. Kemudian di dua ini ketemu dengan ujung. Kemudian dia tekan itu, minta supaya Allah tidak melepaskan kita. Makanya itu dia tekan itu. Nah, dua jari, makanya dua lurus. Ini tiga di bawah, ini ketemu ya betul. Itu juga dimaksud dengan dua masyarakat, dua manusia. Juga sebenarnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu juga. Jadi tidak lepas itu. Orang dulu itu pintar sekali, Pak. Sudah ilmunya itu cuma dia pakai simpel-simpel. Cuma kadang simpel-simpel itu dia juga tidak membuka secara ini. Kemudian syahadat, sholawat. Kenapa ada nanti kama sholaita? Itu kan pesannya Nabi Ibrahim. Itulah ketika Nabi itu menerima, turunkan, ditanya sama Nabi Ibrahim, ya Muhammad, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Padahal sebenarnya, ini pokoknya tadi saya mau katakan kemarin subuh, sebenarnya Nabi itu bukan datang mengambil sholat. Nabi itu tujuan utamanya bukan mengambil sholat. Tapi apa tujuan utamanya? Linuriyahu min ayatina. Itu jelas itu. Jadi tujuannya Nabi Isra Mi'raj itu bukan sholat sebenarnya tujuannya, karena Nabi sudah sholat sebelum berangkat. Para Nabi itu sholat semua, tapi tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Karena Nabi Musa itu diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, diceritakan semua siksaan, diceritakan semua tanda-tanda alam. Kalau Rasulullah tidak diceritakan, tapi diperlihatkan. Makanya Nabi dikasih masuk ke dalam surga, melihat semua kenikmatan dalam surga, sampai sungai yang mengalir di bawahnya itu dia hafal betul. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu sudah dilihat semua Nabi. Makanya bukan diceritakan. Kalau Nabi lain itu diceritakan, Nabi Ibrahim diceritakan, Nabi Musa diceritakan, Nabi Adam aja itu kan yang masuk surga kemudian dikasih keluar, tapi tidak pernah melihat neraka. Kalau Nabi semua dia sudah lihat. Bahkan dia ketika di puncak langit, kemudian dia melihat ke bawah sampai dia melihat bumi. Tapi apa kata Nabi? Raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih tinggi, lebih utama dibanding dengan dunia seksi. Karena Nabi sudah pernah melihat dunia dari ketinggian Allah. Itu Pak. Makanya sungguh sangat rugi orang itu yang tidak melaksanakan sholat sunat subuh. Nabi sudah lihat. Tidak ada gunanya dunia seisinya kalau dibanding dengan sholat yang 2 rakaat. Dan Nabi sudah lihat semua, mulai siksaan itu dia sudah lihat. Siapa orang yang masuk neraka, apa utamanya orang masuk neraka. Tapi nanti kan ada itu, Nabi dikasih doa khusus itu sama neraka kan. Ketika Nabi keluar dari neraka, menangis. Menetes air matanya itu. Neraka itu kan tanya, jadi bukan penjaganya neraka yang tanya, neraka yang bertanya.
Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nabi mengatakan, saya mengingat umatku kalau masuk ke sini tersiksa betul. Langsung Nabi minta, hai neraka. Ini lobinya Nabi ini ke neraka ini. Hai neraka, adakah yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka bilang, ada Muhammad. Suruh umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar salah-salah. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Makanya imam itu baca Allahumma ajirni. Makanya saya kasih tahu baca Allahumma ajirna. Kalau Allahumma ajirni sendiri. Kalau ajirna mengikutkan jamaah. Dan saya juga memang Pak, walaupun sendiri tetap baca Allahumma ajirna. Kenapa? Karena ada dalil lain. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Makanya mintakan, kita kan punya anak, punya istri, punya ibu, punya sahabat. Minta Allahumma ajirna. Ikutkan anak-anak dan saudara-saudara kita doakan. Itu kan. Tapi hati-hati. Saya betul salah sebut Allahumma ajirna minan nar. Siapa kau bilang ki Allahumma dahilna minan nar. Kalau Allahumma ajirna, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Kalau Allahumma dahilna minan nar, ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Pas sekali itu. Langsung malaikat bilang amin. Oh, selesai sudah. Ini kan. Makanya hati-hati. Jasanya sama dari itu kan sedikit sekali bedanya itu. Allahumma ajja itu kan dengan Allahumma dahilna. Oh itu Pak kali. Jadi baca Allahumma ajirna minan nar. Dua riwayat itu Pak. Kalau kita buka di Sunan Abu Dawud itu 7 kali. Makanya kalau maghrib dengan subuh dibaca 7 kali. Selain itu 3 kali. Duhur 3 kali, asar 3 kali, isya 3 kali. Makanya kenapa yang baca 7 kali? Karena memang siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi, maka dia dijamin ahli surga. Nah, makanya dibaca 7. Kalau dibaca 3 kali, neraka yang akan menutup pintunya. Nah, mau lewat mana kalau akan tutup pintunya neraka? Tidak ada. Makanya saya bilang kalau masuk di neraka itu celaka betul itu. Makanya kalau sudah sholat, salam, jangan langsung pergi. Jangan langsung pergi. Dulu bersikir astagfirullahaladzim. Ketika kesalahan di situ, makanya istighfar 3 kali kan. Kesalahan bacaan, kesalahan ingatan, kesalahan gerakan. Kan ada orang rugi itu begini, oh itu pencuri kata Nabi itu. Iya Pak, kalau ada orang rugi begini, Allahu Akbar, tidak lurus punggungnya, itulah pencuri yang paling jelek kata Nabi. Orang yang mencuri dalam sholat, yang tidak lurus punggungnya ketika ruku dan juga tidak lurus punggungnya ketika sujud. Kecuali memang sudah bengkok, Pak, apa-apa. Tidak bisa dipaksakan kalau sudah bengkok memang ya. Nah, itu. Jadi itu kuncinya. Jadi makanya istighfar 3 kali. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la syarika qadir kan. 10 kali kalau maghrib dengan subuh, 3 kali yang lain. Kenapa 10 kali? Itu ada hadis dari Aisyah. Siapa yang membaca di waktu pagi dan petang la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul syarika qadir 10 kali, maka walaupun sebesar buih di lautan dosanya, maka akan diampuni oleh Allah. Itu makanya dibaca 10. Kalau dicesap baca 100. Itu supaya tidak diganggu jin. Kemudian ada lagi, Allahumma jinna nana selesaikan tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yarudus salam wa hina rabbana bisalam wa dinal jannata darasalam tabarakta rabbana wa ta'ala desa jalali wa ikram. Kenapa dibaca ini? Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca itu maka malaikat akan turun dan itu menjaga pahala ibadahmu, kemudian dia akan mendampingi sampai terlapor kepada Allah. Itulah makanya dibaca, karena tidak semua ibadah itu sempurna. Kalau mau dapat doanya malaikat, baca itu. Nah, itu dibaca dulu, jawabnya sholat itu Rasulullah keluar. Tapi ada betul orang begitu Pak, menghadap di luar memang sandalnya. Itu tidak menghadapkan Allah, dia sudah putar memang pokoknya. Sholat Rasulullah keluar. Ini juga. Wah ini sudah masuk ini ya. Oke, kita ada pertanyaannya. Oh ya, langsung aja. Bapak ini. Ya. Ini masalah pendidikan Muhammad saya tanyakan apakah sejak dia menciptakan atau nanti memberikan apakah sejak dia menciptakan itu volumenya ditambah atau dia sejak Islami. Oh iya betul. Kemudian kedua
ini kan salawat itu ada Sayyidina Muhammad. Kenapa Muslim itu satu yang pertama menunjukkan? Saya kira itu Oh iya, pertama, kapan Rasulullah sebenarnya kan yang pertama diciptakan itu kan adalah Nur Muhammad. Dalilnya jelas Pak. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya dan kitab yang menerangkan. Jadi Nur Muhammad itu dalilnya itu. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nur. Itu adalah Nur Muhammad. Baru wa kitabun mubin, dan kitab yang, makanya Injil, Taurat, Al-Qur'an itu belakang. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nurnya Muhammad. Jadi, kapan dia diangkat menjadi nabi dan rasul? Apa kata dalam hadis? Ada di Sunan Abu Daud itu, bahwa nabi itu diutus sebelum Adam keluar dari sulbinya. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah. Jadi nabi itu sudah diangkat jadi rasul. Makanya Nabi Adam kan bersalawat kepada Nabi. Dan maharnya Nabi Adam apa? Ketika dia menikahi Hawa, kan salawat kan? Itu kan pakai salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Makanya kenapa disebut salawat Jibril? Karena itu malaikat bersalawat sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Makanya bentuknya fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu fi'il mudhari'. Makanya setelah jasadnya Nabi diciptakan baru disolawati. Tapi kenapa ada fi'il madhi, bentuk lampau? Itu sallallahu ala Muhammad, itu fi'il madhi. Kenapa? Karena sebelum jasadnya itu sudah disalawati. Makanya salawatnya bentuk lampau. Juga disebut salawat Nur Muhammad, disebut juga salawat Jibril. Itu alasannya. Jadi kemudian yang kedua, apa tadi? Sayyidina. Siapa yang mulai? Sebenarnya begini, kalimat Sayyid itu ada di Nabi, disebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk Nabi Yusuf itu disebut Sayyid. Sayyid itu sebenarnya adalah penghulu. Tapi kan siapa yang memunculkan pertama ini? Ini karena pujian kepada Rasulullah dan menggunakan kalimat Sayyid bahwa Nabi itu adalah penghulunya para Nabi, itu benar, tidak salah. Apalagi kan disebutkan Sayyidus Syuhur karena dihadiahkan kepada Sayyidul Anbiya. Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu dihadiahkan kepada Nabi, makanya disebut Sayyidul Ayyam. Kemudian istighfar yang dihadiahkan ke Nabi disebut Sayyidul Istighfar. Kemudian ketika Nabi itu disebut Sayyidus Syuhada, Sayyidul Anbiya, penghulu, maka disebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu alasannya. Jadi kalau orang sholat, tapi sebenarnya kalau di dalil sholat itu tidak pakai Sayyid. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kalau itu yang dibaca itu yang benar. Jadi kalau baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad itu tidak salah. Paham? Saya kira itu ya Pak ya. Ada mengapa dalam memilih pasangan hidup faktor keturunan keluarga perlu diperhatikan selain harta, kecantikan dengan agamanya. Oh iya, begini. Dalam faktor keturunan kan sebenarnya itu kita disuruh itu memilih tungkihul mar'ali arba, itu dengan yang pertama limaliha, lijamaliha, lidiniha. Sebenarnya kenapa ada keturunan? Ini penting juga saya sampaikan. Di dalam hadis Imam Bukhari kita perlu perhatikan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu akan berpengaruh sampai 7 lapis ke bawah keturunannya. Itu ada pengaruhnya. Dan itu hadis. Saya dulu menganggap ini bukan hadis, tapi setelah baca kitab hadis ternyata betul hadis. Bahwa orang misalnya bapaknya penjahat betul, itu akan berpengaruh ke anak-anak ke bawah. Itu sampai 7 lapis ke bawah itu ada pengaruhnya. Makanya orang tua dulu itu kalau adakan acara maulid itu dia gantung telur kan? Dia gantung telur di sini juga. Itu besar. Itu anakmu kasih seperti telur ini. Telur itu Pak, kalau telur bebek dibawa ke ayam, dingarami ayam, itu nanti kalau menetas tetap jadi bebek, tidak mungkin jadi ayam. Walaupun ayam yang ngerami, tapi nanti kalau menetas dia akan ikut ayam, dia tidak akan ikut bebek. Apa artinya? Kalau ada anakmu di rumahmu bermasalah, bawa ke rumahnya kiai biar dia ngerami.
nanti dia akan mengikuti akhlaknya kita. Itu mananya. Jadi itu pengaruh. Tidak usah kita angkat. Ada istilahnya menurut Ki Abdul Muhyi Yusuf itu, dan saya sering pakai. Dia bilang begini, Nabi Muhammad itu bapaknya Abdullah itu adalah orang yang sangat terpandang dan menjaga adabnya. Ibunya itu sangat pemalu dan menjaga akhlaknya. Ketemu laki-laki yang bagus dengan perempuan yang sangat bagus akhlaknya, maka anaknya lahir menjadi baik. Begitu, karena ketemu memang dua orang bagus. Tapi coba kalau dibalik, bapaknya tidak beres, ibunya tidak lurus, nanti anaknya beko itu. Karena gitu. Ambil contohnya begini, ketika ada pepaya yang tumbuh di tempat sampah, walaupun pepaya itu subur, tapi buahnya tidak akan pernah bagus. Coba perhatikan, itu keturunan berpengaruh sekali. Makanya kan waja'alna lil muttaqina, Imam Nabi Ibrahim kan gitu, sampai keturunan itu dijaga ke bawah. Makanya kalau berdoa, Pak, ikutkan keturunan, ya Allah berikan keberkahan anak-anak dan keturunanku supaya semua dapat bagian ke bawah. Jadi itu ya, itu anunya. Makanya biasa dicari orang mana keturunan wali, mana keturunan ulama, nanti ada di cucunya ini. Dan rata-rata ulama itu anaknya jarang jadi ulama, nanti cucunya. Coba lihat, biasa ada anaknya ulama tapi tidak terlalu kuat ke ulamanya, tapi kalau cucunya itu biasa kuat. Coba lihat, biasanya cucunya itu. Kalau anaknya itu agak susah, karena kalau anaknya itu masih didoakan langsung, tapi kalau cucunya itu langsung mengambil generasi supaya tidak terputus jalur keberkahannya. Nah itu penting. Ya, kemudian apakah mencuci kaki ibu dan meminum airnya pada ada ajaran dan hadisnya untuk bisa menghapus dosa terhadap orang tua. Begini. Hadis itu kan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Sebenarnya itu satu makna falsafiah. Istilahnya ulama kita secara takzim itu mengatakan boleh mencuci telapak kaki ibu itu menciumnya. Dan saya termasuk salah satu orang yang melakukan itu. Dan terus terang Pak, saya itu kalau dilihat nilai saya itu kalau dilihat mulai dari pesantren itu hampir dipastikan untung selamat masih bisa lulus. Karena saya tidak punya nilai 7 itu di rapor. Saya saja masuk pesantren itu tidak bisa mengaji. Sampai di pesantren 3 tahun tidak bisa mengaji. Nanti di tes terakhir baru ketahuan bahwa tidak bisa mengaji. Sampai saya dikasih mengaji itu sampai jam 11 malam itu sama pimpinan. Guru tak kayak Patudin Sukara. Disuruh di masjid kemudian disuruh. Ini kau bohongi saya 3 tahun. Karena saya kalau mau Pak Anu ada tulisan tulisan Arab, saya tanya teman baca dulu sama bahasa Indonesia. Tulisan Arab itu kertasnya ku5, kalau masuk itu aku baca. Jadi dibilang pintar mengaji, padahal tidak. Nanti ketahuan ketika tes terakhir dibukakan Al-Quran tidak ada yang bisa saya baca. Dan di situ mengatakan tidak. Jadi sampai santri sudah tidur itu saya disuruh mengaji. Tapi pokoknya saya baca tidak bisa dapat, baca ini tidak bisa. Suatu malam itu saya ambil air wudhu kemudian tidur di masjid, dan Al-Quran itu saya simpan di muka sampai baring itu. Di saat saya tidur itu mimpi ada yang datang ajari itu bacaan. Tiba itu diajari baca ini begini bacanya. Saya ikuti itu, langsung terbangun. Oh sudah itu gua ambil Al-Quran, langsung bawa ke pimpinan. Oke, saya mau baca. Dia bilang baca nih. Saya baca itu saya baca. Pas mantok sampai di situ saya berhenti. Dia bilang, ternyata pintarnya kau mengaji. Saya bilang, alhamdulillah. Tapi setelah itu lupa semua itu. Nanti yang lagi diajar kembali. Kemudian di situ kau tidak bisa keluar dari pesantren kalau tidak bisa mengaji. Jadi itu doanya ulama. Dan setelah saya di perguruan tinggi, pernah ini penting saya sampaikan. Pulang itu naik mobil trek, itu naik mobil orang yang rekam. Mungkin orang Indonesia itu membawa kolu ke pasar Pak Baik-Baik. Itu saya naik mobil trek tinggal di Kelasari. Hanya pulang itu ke situ. Jalan kaki masuk ke kampung ke rumah itu 10 kilo lebih. Tiba di subuh hari. Saya pagi tiba di rumah, hanya kasih dulu ibu, kemudian cuci kakinya, kemudian ambil airnya itu, kemudian saya minum. Saya minta izin lagi kembali ke Makassar. Hanya untuk ujian. Tapi setelah itu baru terbuka betul. Terbuka. Setiap yang saya baca itu selalu ada yakin itu ini nanti ya naik di ujian, sehingga saya bisa menjadi alumni terbaik itu di UI dengan
nilai summa cum laude dari 1000 mahasiswa lebih. Jadi itu saya tidak tahu apa-apa. Ujian itu kadang ada yang mengajari, ada yang mengajari. Sehingga saya bisa seperti belajar tasawuf, belajar itu karena keberkahan itu. Jadi memang itu tidak saya temukan hadis yang mengatakan akan menghapuskan dosa. Tapi kalau membuka keberkahan itu saya rasakan sepi. Makanya itu saya kalau mau keluar kemanapun harus minta izin sama. Karena Bapak sudah meninggal. Itu saya hanya datang minta doanya. Sampai hari ini setiap apa yang saya mau lakukan masih minta petunjuk. Karena hanya satu-satunya orang yang tidak terhalang doanya kan ini. Terus 7 pintu langit terbuka. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi tidak ada dalil yang kami temukan bahwa itu menghapuskan dosa. Tapi bagi yang melakukan itu tidak ada lain adalah taksim dan minta keberkahan, bukan menghapuskan dosa. Dosa itu adalah minta keberkahan supaya dibukakan. Termasuk istri juga saya itu melakukan. Ya, jadi satu keberkahan itu kalau kita masih mendapati orang. Jadi bukan menyembah ya, bukan salah itu takzim. Nanti kita akan bahas perbedaannya tauhid dengan akhlak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.